Assalamualaikum, selamat datang di channel Feby Mareta. Di video kali ini saya akan menampilkan penutupan dasar kedisiplinan pada jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya tahun akademik 2021-2022. Selamat menyaksikan. Setiawan SEMAB, kepada Bapak Heri Setiawan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada adik-adik mahasiswa baru dan panitia. Terima kasih saya ucapkan kepada para patroli dan para kasih yang berkenan hadir hari ini untuk perkenalan dengan mahasiswa baru berkaitan dengan jurusan administrasi bisnis. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai pagi ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kami sampaikan secara ringkas karena juga nanti pada saatnya masing-masing mahasiswa baru akan tahu sendiri dengan apa itu jurusan bisnis dan beberapa kegiatan yang mendukung proses pembelajaran. Jadi mungkin yang pertama akan saya kenalkan terlebih dahulu ya, para dosen yang sudah hadir pagi ini. Yang paling sebelah kanan itu adalah Bu Dr. Sari Lestari. Beliau sebelum ini menjabat sebagai sekretaris jurusan Administrasi dan saat ini ditunjuk sebagai salah satu koordinasi di Politeknik itu. Kemudian di sebelah saya adalah Bu Feby Mareta. Saat ini beliau diamanatkan untuk menjadi ketua program studi ya, atau kalau sekarang dinamakan jadi koordinator. Bingung aku Kak. Administrasi
menjadikan pendidikan vokasi yang penting dan ya, beri tepuk tangan yang meriah dulu dong. Gimana videonya? Bagus kan? Oke, saya persilakan. Terima kasih untuk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh ketua jurusan mengenai sekilas tentang prodi administrasi bisnis. Di sini nanti karena kita sudah mulai kuliah tanggal 13 September, jadi di sini untuk mata kuliah ini ada yang offline, ada yang online ya. Jadi untuk yang offline itu rencananya akan kita lakukan itu yang mata kuliah praktek. Tapi sampai sekarang ini masih belum ada himbauan, tapi untuk yang online ini masih dalam mata kuliah yang teori ya. Jadi untuk minggu-minggu ini mungkin masih perkenalan dulu untuk mata kuliahnya. Mungkin untuk minggu depan itu sudah mulai praktek. Saya sendiri di sini mengajar mata kuliah praktek, jadi mungkin untuk minggu kedua itu sudah mahasiswa sudah harus datang, ya. Jadi untuk datang ke kampus itu setengahnya, misalnya 24, ya. Jadi ada 12 orang. Itu juga tidak tiap minggu ya. Nanti kita lakukan mata kuliah praktek. Selanjutnya di sini mahasiswa yang sudah mengikuti Diksar itu rambutnya sudah rapi ya, jadi harus mengikuti aturan yang sudah kalian pelajari waktu Diksar ya. Jadi kalau yang kuliahnya jam 7 itu harus standby, jam 7 kurang 5 kadang-kadang dosennya sudah mulai siap-siap untuk melakukan kuliah ya, baik online maupun secara offline. Jadi di sini tidak bisa kalian semena-mena datang siang-siang sudah baru masuk. Oh, yang offline itu datangnya terlambat, itu tidak bisa seperti itu. Jadi nanti untuk perkuliahan mahasiswa ini nanti tergantung dosennya masing-masing ya. Untuk dalam prodi AB, jadi harus datang tepat waktu dan jangan terlambat. Nah di sini juga nanti jadwal sudah kita bagikan. Untuk yang belum mendapatkan nomor handphone bagi dosen-dosen yang ada di jadwal tersebut bisa menghubungi Bu, atau nanti Bu ada nomornya minta di ketua HMJ-nya ya. Tolong ya, karena ada dosen itu yang belum dihubungi sama sekali sama mahasiswanya. Ya, jadi kalau ada apa-apa silakan hubungi Kaprodinya untuk secepatnya Bu sampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Ya, mungkin di sini untuk seragam nanti masih menggunakan baju putih dan hitam ya untuk yang mahasiswa baru apabila kita melakukan kuliah praktek. Oke, di sini mungkin sudah semuanya ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Oke, saya lupa menyapa para mahasiswa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa baru, bagaimana kondisinya? Oke. Oke, sip. Ya kan? Kondisi sehat semua ya. Nah, kemudian tadi Anda sudah melihat video itu ya. Saya mau klarifikasi. Di video itu tidak mewakili mahasiswa jurusan administrasi bisnis ya. Bagi yang Anda lihat rambut-rambutnya gondrong. Ya, itu tidak ada representasi dari mahasiswa jurusan administrasi bisnis. Setelah ini Senin besok akan saya pantau ya, bagi mahasiswa lama yang rambutnya masih panjang itu tidak akan saya bolehkan ikut proses perkuliahan di 3 prodi ya. Jadi adik-adik yang masuk baru itu tidak ada representasi dari mahasiswa jurusan administrasi bisnis. Jadi tidak ada namanya ceritanya rambut panjang ya atau gondrong. Jadi nanti setelah ini akan saya instruksikan para PA-PA untuk memantau. Jadi dalam proses perkuliahan online ada yang rambutnya masih panjang,
langsung SP3. Ya, saya tidak main-main karena dalam sejarah Polsri tidak ada namanya rambut kuliah gondrong. Jadi adik-adik yang baru jangan melihat wah kemarin ya apa kakak senior rambutnya gondrong itu tidak representasi dari mahasiswa Polsri. Itu mungkin juga karena keteledoran dari kami jurusan tanpa sepengetahuan kami video itu muncul tanpa ada editing lagi kayak gitu kan. Tampilannya gondrong-gondrong. Itu jujur tidak mewakili dari itu yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Fetty Marita atas penjelasannya tadi dan Bapak Heri Setiawan untuk penambahannya tadi. Mohon maaf sekali Pak untuk videonya tadi karena ada terjadi miskomunikasi. Oke, kita lanjut saja ke pemaparan berikutnya. Mungkin dari Ibu Yulia Febrianti SEMSI selaku koordinator program studi usaha perjalanan wisata. Kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini penutupan ya terakhir ya dari sesi rangkaian acara Diksarlinya. Saya mau tanya dulu ini dari perwakilan mahasiswa hari ini dari prodi UPW siapa aja? Ada? 1-2 orang ya. Yang di rumah mungkin bisa angkat tangan juga. Yang masuk prodi UPW ada 1 itu. 1, 2, 3 ya, oke. Ya, perkenalkan saya Yulia Febrianti ya, ya. Jadi dari Ketua Program Studi Usaha Perjalanan Wisata. Selamat datang di kampus Politeknik Negeri Sriwijaya untuk memulai ini mungkin mengikuti saja ya peraturan-peraturan sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri Setiawan selaku Ketua Jurusan, kemudian juga tadi sudah menyampaikan ya. Jadi dalam D4 UTW Sarjana Terapan ini nanti ada 8 semester yang mesti kalian tempuh ya. Jadi dari semester pertama sampai ke 6 itu kita kuliah baik secara praktek ataupun teori, secara offline maupun kalau udah jadi kakak tingkat itu pakainya bebas ya, padahal tidak seperti itu. Kita punya seragam ya, kita punya seragam dipakai setiap ke kampus. Rambut juga ya, segala macam aturan tadi itu simple sebenarnya kalau kita ikuti nanti ya sudah selesai tepat waktu gitu pada akhirnya nanti ya. Oke, jadi untuk perkuliahan nanti kita mulai insya Allah hari Senin tanggal 13 dan saya juga sudah nanya kemarin dengan wakil dari KMJ kakak tingkatnya ya untuk dosen ataupun nantinya kalau Anda masuk dunia kerja tentunya kepada pimpinan ataupun rekan kerja yang lain. Jadi akan ada mata kuliah seperti interpersonal business skill yang nantinya mengajarkan Anda bagaimana etiket di dunia kantor ya. Kemudian kita juga ada sarana prasarana yang mendukung, jadi ada lab IB. Jadi saya sangat menganjurkan kepada mahasiswa baru untuk bergabung ke organisasi kita, namanya Organisasi Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Galeri IB ya. Jadi nantinya ini diakui oleh para alumni dan para user kalau mahasiswa yang banyak berorganisasi. Jadi kalau manajemen bisnis ini wadahnya ini adalah IB. Jadi bagaimana Anda belajar berorganisasi dan bagaimana Anda juga belajar untuk menjalankan atau melihat buka. Jadi kalau Anda nanti investasi saham, ini adalah investasi, bukan gambling, bukan yang seperti dikatakan oleh Pak Heri. Ini adalah main binomo ya, tanam 10 juta, nanti dalam beberapa menit ini akan menjadi 10.500.000, 11.500.000. Tapi kita akan melakukan analisis untuk saham-saham yang mempunyai fundamental yang kuat. Jadi bukan trading ya. Jadi kita selang beberapa menit ini akan mendapatkan keuntungan, tapi kita menyisihkan dari pendapatan kita untuk investasi. Selain investasi dalam bentuk aktiva tetap, itu kita juga ada investasinya nanti dalam bentuk saham. Jadi kemudian Anda akan diajarkan bagaimana mengelola keuangan, mengelola aset. Jangan sampai nanti jadi seumur hidup jadi karyawan tapi tidak punya aset. Ya, di sini bagaimana kita mengatur agar hidup kita itu pada masanya nanti 40 atau 50 tahun itu kita bisa menikmati hasil
hasil kerja kita selama ini. Dan Anda juga akan dididik untuk menjadi seorang wirausahawan ya. Dan ini selain menggunakan kemampuan mengatur keuangan, mempunyai kemampuan entrepreneurship, itu juga diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan di bidang komputer ya. Jadi saat ini informasi dan teknologi ini sangat berkembang pesat. Kita lihat sekarang bisnis tidak hanya secara konvensional, tapi kita lebih banyak belanja secara digital ya. Jadi mata kuliahnya nanti akan diarahkan bagaimana Anda menguasai teknologi informasi di bidang keuangan, perbankan, dan kewirausahaan. Mungkin itu saja. Selamat datang kepada para mahasiswa baru. Selamat bergabung pada program studi manajemen bisnis. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mungkin akan disuruh datang ya untuk mata kuliah konten. Jadi kalau semester 1 ini yang pasti itu ketemu dengan Pak Faisal untuk mata kuliah komputer ya. Kemudian semoga bisa betah pada prodi manajemen bisnis dan mungkin lebih banyak belajarnya masih secara daring. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat datang, selamat bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi Fadila yang sudah menjelaskan tentang prodi manajemen bisnis. Kita lanjut saja nih ke Bapak Agung Anggoroseto MSI selaku Kepala Seksi Laboratorium Bank Mini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai apa sih itu Laboratorium Bank Mini itu sendiri. Baik, kepada Pak Agung saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Masih tetap semangat? Masih ya? Oke. Jadi harus semangat ya. Jadi mahasiswa administrasi bisnis harus tetap semangat. Meskipun diketahuinya dilakukan secara online ya. Biasa offline, tahun ini online. Jadi di sini saya sebagai kepala seksi lab Bank Mini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang bank, nah disinilah Anda nanti belajar tentang sektor perbankan. Jadi Bank Mini itu istilahnya miniatur dari perbankan ya. Jadi Anda akan dibekali cara atau praktek mengenai aktivitas dari perbankan. Jadi aktivitas perbankan itu tahapannya dari menghimpun dana. Jadi di lab administrasi bisnis kita akan belajar cara menghimpun dana, cara untuk melayani nasabah, mulai dari Anda sebagai frontliner, baik itu customer service maupun teller ya, teller sampai dengan itu sekilas tentang lab Bank Mini ya, lab Bank Mini. Intinya Bank Mini itu adalah miniatur dari perbankan yang akan Anda pelajari. Luarannya apa? Luarannya nanti Anda bisa bermain peran ya, bermain peran baik itu sebagai customer service maupun teller atau sebagai analis. Analis di luarannya adalah back office ya, analis sebagai back office. Itu saja mungkin dari saya. Selamat bergabung. Mungkin kalau Anda dapat di semester 6 ya, semester 6 Anda akan mempelajari praktikum perbankan dan Anda pasti menggunakan yang namanya lab Bank Mini. Sekian itu dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana telah disebutkan tadi, saya adalah seksi lab manajemen. Di sini lab manajemen itu memfasilitasi ketika sebelumnya baik AB, manajemen bisnis maupun. Nah selama ini lab manajemen lebih kepada kegiatan yang tentunya mendukung proses bagaimana menciptakan praktik-praktik untuk mendukung mata pelajaran kuliah ya sudah ganti, sekarang sudah jadi mahasiswa. Mata kuliah yang tujuannya adalah menghasilkan profesional dalam bidang manajemen. Jadi fungsi-fungsi manajerial dicoba dibangun dalam lab manajemen. Misalnya ada beberapa pelaksanaan mata kuliah
seperti seminar manajemen dilakukan di lab manajemen. Saya sudah lama tuh masuk ke join ke link ini ya. Saya dipercaya untuk menjadi kasih lab simulasi dan kearsipan ya. Perlu kalian ketahui, lab simulasi kearsipan itu adalah untuk memahirkan saudara di dalam menyelesaikan tugas-tugas di jurusan administrasi bisnis ya. Dasarnya pertama adalah untuk D3 ya, untuk D3 administrasi bisnis. Berkembang dengan kemajuan teknologi dan yang membagi ada D4 manajemen bisnis dan D4 usaha perjalanan wisata. Jadi intinya dari lab ini adalah untuk memahirkan mahasiswa di dalam memiliki kompetensi di administrasi bisnis ya, terutama adalah bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan perkantoran dan seluruhnya, terutama adalah bagaimana bisa mengetik semua manajemen bisnis juga, administrasi bisnis juga, usaha perjalanan wisata juga dikasih. Itu adalah dasarnya administrasi bisnis. Sehingga untuk bisa menyetarakan seluruh jurusan administrasi bisnis, kompetensi dasarnya adalah harus bisa mengetik, ya, harus bisa mengetik. Kemudian adalah kegiatan yang lain adalah kegiatan di perkantoran. Ini lab simulasi bisnis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Pagi Bu. Perkenalkan semuanya ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru di jurusan administrasi bisnis ya. Terima kasih Perkenalkan sudah saya menonton channel Ketty ini. Purnamasari. Jangan lupa Saya like, comment, and sebagai subscribe-nya. Kepala Dan jangan lupa klik Perpustakaan tombol di loncengnya jurusan agar tidak administrasi ketinggalan bisnis, video selanjutnya. ya. Terima kasih. Kemudian Wassalamualaikum kalau tadi kan udah warahmatullahi dijelasin ya, laboratorium perbankan, simulasi bisnis, kemudian ada teaching factory.